Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pharma Kreatif TV, official YouTube channel dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Ayo, dukung kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk tur lab, lebih mengenal salah satu lab di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, yaitu adalah lab resep. Nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita masuk. Ya, oke, saya sudah berada di dalam laboratorium resep SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Seperti yang kalian lihat, saya sudah berdiri di belakang rak-rak obat botol-botol ya. Jadi ini adalah kondisi dari lab resep SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, di mana labnya cukup luas dan dapat menampung sekali praktikum adalah sekitar 18-20 orang. Jadi nantinya kalian dapatkan meja masing-masing ya, mendapatkan meja masing-masing. Sebelum itu kita coba lihat-lihat dulu ya rak-rak obat ataupun alat-alat dan perlengkapan yang ada di lab resep sebelum kita melanjutkan ke mejanya. Oh iya, nanti kalau kalian praktek seperti biasa kalian harus menggunakan jas lab ya terutama, kemudian nanti bawa alat praktek dan juga nanti pakai masker, kemudian sarung tangan dan hal-hal lain nantinya bisa disampaikan pada saat pelajaran responsi sebelum kalian melakukan praktikum. Dan untuk yang kelas 11 dan kelas 12 mungkin sudah pernah praktek di sini dan mungkin memang merasa kangen atau nostalgia, alumni juga, nanti bisalah lihat video-videonya sampai akhir ya. Nah, ini di belakang saya adalah rak obat. Jadi nanti di golongan merah dan golongan biru, oh ya ada dua golongan ya, ada di golongan merah sama golongan biru, terbagi jadi 10 golongan merah, 10 golongan biru, atau nanti bisa 9 golongan merah dan juga 9 golongan biru. Ini rak-rak obat yang umum di belakang saya. Sediaannya adalah ada yang serbuk, nanti yang serbuk di tempatnya ada di tengah kanan dan kiri ya. Yang di tengah ini adalah lemari antibiotik nantinya, dan di ujung sana dan ujung sini adalah itu lemari obat yang paten ataupun generik yang bentuknya bukan serbuk tapi tablet ataupun kapsul. Itu dia tadi untuk lemari atau rak obat yang sediaannya serbuk dan juga sediaan kapsul ataupun tablet ya. Ada juga yang sediaan tadi golongan khasiatnya adalah golongan antibiotika. Ayo coba kita lihat untuk lemari obat atau rak obat yang lain yuk. Nah, berikutnya adalah ini rak atau lemari obat untuk sediaan-sediaan selain serbuk sama kapsul dan tablet tadi. Yaitu di sini adalah sediaan yang bentuknya cair. Ada oleum atau minyak-minyak, ada sediaan etanol dan sediaan cair lainnya. Atau ada juga nih di kaki saya itu ada sediaan untuk obat yang khusus, yaitu obat narkotika dan juga obat psikotropika. Obat narkotika dan obat psikotropika ini kenapa sediaannya harus terpisah, harus berbeda dengan sediaan yang lain? Karena narkotika dan psikotropika itu sering disalahgunakan. Dan khasiatnya itu termasuk yang sangat-sangat nanti efek sampingnya merugikan. Makanya harus ada pengontrolan khusus, terutama dari apoteker ataupun farmasis lainnya. Nah, bedanya dengan sediaan yang lain, narkotika dan psikotropika itu terdapat 2 pintu. Jadi 2 pintu dan juga 2 gembok. Artinya nanti pas buka pintu pertama ada pintu lagi. Jadi kuncinya pun bisa berbeda antara kunci yang pertama dengan kunci yang kedua. Jadi supaya tidak ada pencurian atau pengambilan yang mungkin nanti disalahgunakan untuk penggunaannya.
Oke, sekarang kita sedang berada di meja praktikan atau di meja siswa yang praktek ya, golongan merah sama golongan biru. Jadi saya ada di golongan yang biru. Nah, nanti di setiap mejanya tersedia alat-alat untuk prakteknya ya. Salah satunya adalah nanti yang mau saya akan perkenalkan satu persatu ya. Jadi ini adalah locker untuk siswa praktek. Locker ini nanti disediakan di setiap meja dan tidak dibawa pulang, disimpan terus di lab resep ya. Nanti ada alat tersendiri, kalian namanya kotak praktek yang harus kalian beli untuk yang kelas 10 terutama ya. Kalau kelas 11 dan kelas 12 sudah punya. Kita coba perkenalkan terlebih dahulu ya untuk alat-alat yang ada di atas meja praktek ya. Kalian nanti akan mengenal yang namanya timbangan kasar dan juga timbangan halus, atau lebih kita kenalnya adalah timbangan gram dan juga timbangan miligram yang sudah berada di atas meja masing-masing ya. Kemudian untuk locker ini nanti kita buka ya, untuk isinya apa saja. Sebelumnya kalian harus mengenal terlebih dahulu, ini namanya adalah mortir dan stamper. Yang ini namanya adalah mortir, dikenalnya adalah lumpang, tapi kita sebutnya adalah mortir ya. Kemudian ini adalah stamper untuk yang bagian menggerusnya. Jadi kalau kalian nanti menggerus, nanti diajarkan ya, singkatnya adalah seperti ini. Seperti itu ya bunyinya antara mortir dan juga stamper. Jadi di atas meja kalian sudah ada mortir dan stamper ya. Kemudian kita buka untuk yang locker. Ini alat-alatnya adalah untuk kelas 10 sampai kelas 12. Jadi di sini komplit ya, dari mulai kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Alat-alat yang akan dipakai oleh kalian selama 3 tahun. Ya, kita coba sebutkan ya. Dari depan dulu deh. Ini semuanya hampir barang pecah belah semua ya. Ini ada gelas ukur berbagai macam ukuran, ada 100 mili ya ukurannya, takarannya 100 mili. Kemudian ada gelas ukur yang 50 mili dan juga ada gelas ukur yang 10 mili. Fungsi gelas ukur adalah untuk menakar atau mengukur volume yang akan kita gunakan, volume zat yang akan kita gunakan. Jadi ada ukurannya atau ada apa ya namanya ya, skalanya, jadi biar tepat pengambilannya. Misalnya mau ngambil 50 mili ya berarti harus menggunakan yang 50 mili, atau bisa juga pakai yang 100. Kalau yang di bawah 10 mili nanti pakainya yang gelas ukur yang 10 mili ini. Itu gelas ukur ya untuk menakar volume atau mengambil zat volume tepat gitu ya. Kemudian kita yang dari sebelah kanan saya ini adalah cawan ya. Bentuknya seperti mangkok. Ini adalah cawan. Ini digunakan untuk menimbang zat yang bentuknya cair dalam jumlah yang banyak ya, untuk menimbangnya. Ini juga digunakan untuk wadah zat yang akan dilelehkan, terutama pembuatan krim ya, pembuatan krim. Ini namanya tadi apa? Cawan. Ini namanya cawan. Kemudian yang berikutnya ini bentuknya seperti kaca gitu ya, ya memang kaca. Ini namanya adalah kaca arloji. Ini digunakan untuk menimbang zat juga yang cair atau semi padat atau cair ya, tapi volumenya, tapi bobotnya lebih kecil, lebih sedikit. Contohnya adalah di sini bisa menimbang ekstrak nanti. Kalau di sini adalah untuk ekstrak-ekstrak ya, bisa digunakannya. Kalau yang di cawan tadi yang ini untuk yang volumenya lebih bobotnya lebih besar. Misalnya nimbang sirup simplex sebanyak 10 gram. Kemudian ada yang lain apa nih? Ini adalah pipet gitu ya. Seperti nanti digunakan untuk mengambil zat tapi yang nanti tetesan aja. Jadi ngambil zat cair tapi hanya yang untuk digunakannya 1 tetes atau 2 tetes saja. Atau bisa juga untuk menggenapkan volume yang dikit lagi mencapai volumenya, nanti bisa pakai ini. Kemudian ada juga sendok plastik yang biasa. Ini untuk mengambil zat berbentuk serbuk ya. Kemudian ada sendok tanduk ya, sama aja sepertinya penggunaannya dengan yang sendok plastik tadi. Kemudian ada, ini adalah sepatel. Sepatel ini seperti pisau ya, tapi tidak tajam gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mengambil zat yang bentuk sediaannya adalah semi padat, semi solid. Seperti nanti pembuatan salep misalnya, nanti ngambil bahan salepnya, vaselinnya gitu ya, pakainya ini. Tidak boleh pakai yang sendok. Kemudian ada lagi apa ini? Ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini ya, batang pengaduk ini fungsinya nanti untuk membantu dalam kelarutan ya, tetapi
Ini jarang digunakan untuk mengaduk ya, supaya lebih mudah melarut gitu. Kemudian ada lagi ini apa ini kayaknya? Namanya apa ya? Ini sudip ya. Jadi nanti ketika kalian membuat sediaan puyer, kemudian buat sediaan salep, ini nanti fungsinya untuk membantu mengambil zat dari mortir ya. Oke, kemudian dapat lagi pipet tadi sudah, sendok juga sudah, ya spatula juga sudah. Kita selanjutnya yaitu adalah corong. Corong di sini adalah nanti membantu untuk memasukkan zat cair ke dalam botol supaya tidak tumpah atau tidak melebar gitu ya, tidak ya, sepertinya memang digunakannya untuk yang supaya pencegahan itu ya, supaya tidak tumpah. Atau ini juga bisa digunakan untuk menyaring zat yang butuh penyaringan yang memang harus disaring supaya lebih jernih hasilnya. Pakainya adalah corong ini. Di sini berikutnya ada, mungkin ada yang sudah mengenal, ini adalah namanya Erlenmeyer gitu ya. Erlenmeyer di sini ada dua ukuran, ada yang 100 ml dan juga ada 250 ml. Erlenmeyer ini fungsinya untuk dia melarutkan zat serbuk dengan pelarutnya. Misalnya ada zat serbuknya misalnya 100 mg, kemudian untuk dilarutkan dengan air atau aquades ya, nanti dimasukkan ke sini kemudian dilarutkan. Ini pun sama. Jadi untuk melarutkan zat ya. Oke. Terakhir adalah ini namanya gelas kimia atau beker glass. Ini digunakan untuk mengambil zat tapi tidak untuk tidak untuk mengukur. Jadi walaupun di sini ada 50, 100, 150, ada skalanya, tapi tidak digunakan untuk mengukur, hanya untuk mengambil kira-kira saja. Misalnya kita ngambil sembarang aquades atau air berapa gitu, untuk digunakan nanti. Jadi hanya untuk wadah penampung zat cair yang nantinya akan digunakan, tapi sembarang ngambilnya, tidak sesuai dengan skalanya ya. Oke, itu untuk alat-alat yang ada di locker yang nantinya akan kalian gunakan selama 3 tahun. Jadi dijaga baik-baik ya untuk alat-alatnya. Loh, kok nggak bisa? Ya, ini nanti ada di bawah meja kalian untuk penyimpanannya. Oke, nanti kalian juga akan, di meja kalian juga akan ada botol-botol atau zat-zat yang digunakan sebagai bahan tambahan ya, sebagai bahan tambahan atau sebagai basis dari bentuk sediaan obatnya. Misalnya untuk yang puyer ada laktosum, ada untuk yang bedak pakainya talkum, kemudian salep pakainya vaselin. Oke, baik, untuk yang terakhir tadi sudah mengenal untuk alat-alatnya apa saja, rak obat juga sudah. Sekarang kita ke yang paling penting juga, salah satunya adalah buku-bukunya ya. Seperti yang kalian sudah lihat, kayaknya lihatnya aja udah males gitu ya. Udah banyak sekali nih buku-bukunya dan tebal-tebal banget gitu ya. Ini kayak buku apa sih sebenarnya, ini penulisnya kok niat banget gitu ya, dan penerbitnya kok niat banget juga untuk mencetaknya. Oke, nggak usah khawatir, nggak usah risau, karena kita sama-sama belajar, kita juga pelan-pelan. Jadi nggak semua yang ada di dalam buku ini kalian hafal, tapi karena kalian sudah punya bukunya, artinya nanti kalian harus tahu letak-letaknya. Dari buku yang pertama, ini adalah beberapa, ada buku, sebenarnya ada buku yang wajib yang harus kalian sudah punya, jadi nanti kepakai sampai kelas 12. Ada juga yang buku hanya untuk melihat zat tertentu dan ada di sekolah, jadi kalian nggak perlu untuk membelinya. Dan apakah di pasaran itu ada, saya juga nggak tahu ya. Makanya untuk yang buku wajibnya sebenarnya ada 4 atau ada 3 nih, ada 4 atau 3 ya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah ada ISO atau Informasi Spesialit Obat Indonesia. Jadi kalian harus beli kalau bisa yang volume terbaru. Di sini ada nama-nama obat yang bisa kalian ketahui secara generik ataupun yang paten yang ada di pasaran. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu nih, misalnya contoh kalian pernah minum apa ya, Bodrek misalnya, aduh saya nyebutin merek lagi, nggak apa, misalnya minum Bodrek gitu, pengen tahu isinya apa aja sih, walaupun di situnya ada gitu ya, di kemasannya ada ini isinya paracetamol, ada kafein misalnya. Tapi kalau kalian pas lagi nggak lihat kemasannya, kemudian pengen tahu, kalian bisa cari di sini. Di sini lengkap ya, termasuk ada untuk obat apa sajanya. Maka ini adalah salah satu buku yang wajib kalian punya, karena kepakai dari kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. ISO, Informasi Spesialit Obat Indonesia, buku yang pertama. Kemudian
Buku yang kedua yang kalian wajib beli dan tidak boleh pinjem-pinjeman juga adalah buku Farmakope Indonesia edisi yang ketiga. Buku Farmakope Indonesia edisi yang ketiga harus kalian beli. Belinya di mana? Yang tadi buku tadi juga belinya di mana? Sebenarnya ada sih di online juga, cuman nggak menjamin. Mungkin ada beberapa kesalahan redaksi yang akan kalian nanti temukan ya, terutama nanti di setelah buku yang satu ini ya. Jadi buku Farmakope Indonesia edisi 3 ini adalah apa ya, Alkitabnya orang farmasi kali ya, karena di sini banyak sekali informasi yang bisa kalian temukan dan ini kepake nanti, benar-benar kepake terutama di kelas 10 untuk praktikum resepnya. Jadi kalian harus sudah punya sebelum kalian praktikum di kelas 10 ini ya. Mungkin punya dari kelas 11 mungkin punya kakak kelas yang sudah lulus, bisa kamu minta buku-bukunya gitu ya, atau tetangga barangkali atau saudara yang pernah sekolah di SMK Farmasi yang kemudian punya bukunya juga kalian bisa minta ya, asal jangan pinjam-pinjaman teman sekelas apalagi teman satu golongan prakteknya ya. Oke, jadi kalian harus sudah punya buku yang kedua, yaitu adalah buku Farmakope Indonesia edisi ketiga tahunnya 1979. Oke. Ini juga sama Farmakope Indonesia, cuman ini di lab tersedianya 2 jilid ya, artinya dua buku tapi beda halaman, yang satu sampai 500, yang satunya di atas 500, jadi tersedianya 2 buku. Kalau di yang tadi ini langsung sampai halaman 1000 ya, dengarnya aja udah sampai 1000 halaman Pak. Iya. Nah, buku terakhir yang kalian wajib punya ya dan tidak boleh pinjam-pinjaman lagi ya adalah buku Formularium Nasional 1978 edisi terbitnya ya. Jadi Formularium Nasional Fornas gitu ya. Jadi buku yang pertama adalah ISO, buku yang kedua adalah Farmakope Indonesia edisi ketiga, dan yang buku yang terakhir yang harus kalian miliki dan kalian punya adalah Formularium Nasional ya. Sekali lagi, di toko buku mungkin tersedia atau di online, tapi sekali lagi kalau untuk yang belinya murah ya, itu dijamin, bukan dijamin ya, pasti ada kesalahan redaksi. Ya entah itu 1 atau 2, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, asal kalian nanti lihat dengan yang ada di lab ya, dibandingkan nantinya yang salahnya kalian bisa perbaiki. Begitu ya. Untuk Formularium Nasional ini terdapat resep-resep standar. Kayak misalnya obat batuk hitam, gimana sih cara buatnya dan apa aja sih bahan-bahannya, di sini ada ya di Formularium Nasional. Ini nanti kepakainya adalah mulai di semester genap untuk yang kelas 10, kemudian di kelas 11 sama kelas 12 juga sudah mulai dipakai setelah semester genap kelas 10 itu. Ini kepakai selama 3 tahun, jadi jangan lupa untuk dibeli. Oke ya. Jadi ada ISO, kemudian Farmakope Indonesia edisi 3 dan juga Formularium Nasional. Nah, buku-buku berikutnya yang tebal-tebal ini adalah yang tersedia di lab dan kalian tidak perlu punya. Jadi kalian nanti pada saat praktikum saja kalian bisa lihat ya. Ada buku The Merck Index ya, sangat tebal kalau kalian bisa lihat. Sekali lagi, ini nggak perlu kalian punya Merck Index. Kemudian ada Martindale yang bukunya Martindale dan juga Merck Index adalah bahasanya ya. Ini bahasanya adalah bukan bahasa Indonesia, jadi bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, nanti sambil belajar, sambil melihat nantinya ya. Buku yang tebal-tebal yang ada di SMK Farmasi Model Cirebon. Dan terakhir ini ada Farmakope Indonesia edisi 4 juga yang tebal. Sebenarnya FI4 juga tersedia di pasaran, tapi kita di sini lebih memakainya adalah FI3 atau Farmakope Indonesia edisi 3. Maka kalau mau lihat FI4 nanti bisa di lab saja. Dan satu buku terakhir adalah Farmakope Indonesia edisi 5 yang sudah keluar tetapi jarang digunakan. Maka yang kalian akan gunakan selama 3 tahun di sekolah di SMK Farmasi Model Cirebon adalah 3 buku tadi yang wajib. Ulangi lagi ya. ISO atau informasi spesialis obat terutama yang edisi terbaru. Yang kedua adalah tadi Farmakope Indonesia edisi 3. Yang terakhir adalah Formularium Nasional. 3 buku ini harus kalian miliki untuk pembelajaran selama 3 tahun di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Oke, ya, selesai sudah tur lab resep SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Sampai ketemu lagi di video Farma Kreatif selanjutnya. Terima kasih. Saya Yan Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.